Sebelum mulai, kami mau ucapin terima kasih dulu kepada semua teman-teman yang udah gabung member di sini. Jujur aja cuy, awalnya kami sama sekali nggak berharap ada yang bersedia untuk gabung, tapi sampai dengan detik ini, ternyata udah ada total hampir 450 member yang udah join. Berdasarkan hal itu, kami pun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua dukungan kalian. Khususnya para penggemar setia dari Cry. Walaupun mustahil buat bisa disebutin satu persatu namanya. Tapi percayalah cuy, dukungan kalian sangat berarti. So sekali lagi, terima kasih buat semua teman-teman. Sukses dan sehat selalu untuk kalian dimanapun berada. Thousand Trick memang musuh bebuyutanku. Tetapi ada prioritas yang lebih mendesak untuk diurus, yaitu untuk bisa mengalahkan Swordtail. Selain itu, intrik dan siasat Thousand Tricks memang mengerikan, bahkan bagi Skytail. Tetapi jika bisa dijadikan sekutu, maka dia akan menjadi senjata yang sangat berharga. Keputusan itu hanya membutuhkan beberapa detik. Skytail menekan amarahnya, menatap tajam ke arah kaca dengan sorot mata dingin penuh tekad. Lalu sambil menarik napas panjang, Sorrow pun kini langsung berkata kepada Cry, "Baiklah bos, bebaskan aku. Aku akan meminjamkan kekuatanku padamu. Dan mulai dari sekarang, kau akan menjadi bos baruku. Wahai kepala cabang dari organisasi rubah ekor 9 dari benua lain. Jika memang kamu ingin berkhianat kepada atasanmu atau kepada Swordtail, maka secara tidak langsung kita memiliki tujuan yang sama." Mendengar ucapan sekaligus jawaban itu dari Skytail, para staf penjaga penjara ini kini otomatis langsung jadi membeku. Karena pada dasarnya, tidak ada satupun dari mereka yang percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Sejauh ini, semua orang selalu ditolak oleh Skytail. Bahkan, utusan dari dua faksi terkuat di negara Code, tidak ada satupun yang mampu membuatnya bicara. Tapi entah kenapa, ketika cuma diteriakin tes 1, 2, 3 doang sama Cry, dia justru jadi panik. Hingga pada akhirnya, dia malah panggil Cry dengan sebutan bos. Respon yang sama kini juga dapat kita lihat dari sudut pandang parti Kaisar Petir. Mulai dari Cole, Kutri, bahkan sampai dengan Kerahi itu sendiri, mereka pun sekarang juga ikut terkejut. Lalu setelah Skytail sudah setuju dengan semua permintaan dari Cry di atas, maka sistem pertahanan dari penjara ini kini akhirnya dilepas. Akibatnya, ruangan kristal mengambang yang sebelumnya sudah digunakan untuk dapat menahan tubuh dari Skytail kini juga ikut dilepas. Jika begini, artinya izin pembebasan sang magi berbahaya telah disetujui. Dengan suara gemetar, salah satu staf mengumumkan, tepat kepada kita, sistem evaluasi telah diterima. Tingkat bahaya nihil, nilai evaluasi keseluruhan dari kekuatannya atau combat power dari Skytail adalah 12.300. Di momen inilah satu persatu orang yang ada di dalam ruangan itu kini akhirnya mulai bertanya, ini mustahil. Kekuatan dengan total 12.300 adalah nilai paling tinggi dari sejarah Code. Sejauh ini tidak ada satupun orang di dunia yang bahkan bisa mencapai angka 12.000. Kaisar Petir saja, dia cuma bisa mendapatkan nilai evaluasi sebesar 9.000 sekian. Artinya, julukan dari orang itu memang akurat, yaitu dia adalah penyihir dengan elemen angin terkuat di dunia. Menyaksikan semua teman-temannya nampak sangat terkejut. Cry pun kini juga ikut terkejut. Tapi kocaknya, dia tidak terkejut dengan nilai evaluasi dari Skytail. Karena kenyataannya, Cry justru malah terkejut dengan semua respon aneh yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Skytail. Jujur aja cuy, Cry sendiri nggak ngerti apa maksud jadi bos dan apa maksud jadi anak buah dari Canby. Bahkan sampai dengan detik ini, Cry sendiri masih lupa kalau orang yang baru saja dia bebasin ini adalah ketua dari organisasi rubah ekor 9 yang lama, alias dia adalah Sorrow. Alasannya gampang. Saat dulu bertarung melawan Cry, Sorrow datang dengan menggunakan topeng. Serta sampai pertarungan mereka selesai, Cry sama sekali tidak bisa melihat seperti apa wajah dari Sorrow yang asli. Gara-gara itulah, Cry jadi tidak kenal siapa sebenarnya orang ini. Itulah yang menjadi alasan kenapa Cry jadi merasa kebingungan. Dia heran kenapa Skytail kenal sama dia, padahal ini adalah pertama kalinya bagi mereka untuk dapat bisa bertemu.
Namun karena Cry adalah orang yang sangat cuek, maka dia pun sekarang memutuskan untuk dapat diam saja tanpa banyak tanya kepadanya. Tapi meskipun begitu, Cry pun sekarang masih tidak habis pikir. Kenapa pria yang sebelumnya nggak bereaksi sama sekali tiba-tiba malah mau menanggapiku? Dan lebih aneh lagi, dia langsung menerima tawaranku tanpa nego apapun. Padahal aku udah melakukan persiapan, dimana kalau aku gagal, aku udah siap minta maaf ke Nora. Tapi kali ini, misiku malah kelewat gampang. Ini benar-benar nggak masuk akal. Aku udah siap buat nerima misi yang sulit. Ternyata kenyataannya, ini malah jadi misi paling gampang. Scene pun kini mulai berpindah, tepat menuju ke dalam sudut pandang dari Skytail. Begitu menjejakkan kaki ke lantai, Sky pun mulai menghela napas kecil, lalu menepuk-nepuk lengannya. Jadi ini yang disebut anti-sihir. Aku tidak paham prinsipnya, tapi pantas saja wanita itu bisa menjebakku di sini. Aura aneh yang sebelumnya menyelimuti Sky, bahkan sampai menghalangi gangguan sistem kota, kini telah lenyap. Atau lebih tepatnya, itu adalah syarat yang harus dipenuhi sebelum sistem kota bisa membebaskannya. Karena sistem kota telah menyetujui pembebasannya, seharusnya itu berarti dia nggak berniat melakukan hal berbahaya. Saat aku masih berusaha mencerna situasi ini, Sky tiba-tiba mengangkat telapak tangannya ke arahku. Lalu tanpa menunggu lama, dia pun langsung mengikuti apa kata isi hatinya. Simpelnya, walaupun Skytail sudah mengakui Cry sebagai bos barunya, tapi dia masih menyimpan dendam karena sudah dikalahkan dengan telak pada festival pertarungan para hunter. Jadi dengan pemikiran liar seperti itu, Skytail pun kini langsung mencoba untuk dapat menyerang tubuh dari Cry dengan menggunakan kekuatan sihir dari jarak jauhnya, yaitu dengan kekuatan sihir angin. Walaupun pada dasarnya, ruangan ini sudah dilengkapi dengan kekuatan anti-sihir, namun faktanya, dia masih bisa menggunakan kekuatan sihirnya, walaupun powernya sudah berkurang dengan sangat drastis. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Cry pun kini jadi salah paham. Dia pikir Skytail sedang mengajak untuk dapat tos-tosan sebagai bentuk terima kasih karena telah menyelamatkannya. Tapi faktanya, itu adalah sebuah serangan brutal yang kebetulan baru saja dikeluarkan oleh Skytail tepat menuju kepadanya. Beruntungnya, fasilitas dari tempat Skytail disimpan ini terbuat dari logam paling kuat. Hingga semua serangan dari Skytail barusan sama sekali tidak ada yang mampu menembusnya. Serta semua serangannya hanya dapat membuat kaca di depan Cry kini otomatis jadi retak. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Skytail pun kini akhirnya langsung berkata, "Sialan, sihirku benar-benar payah sekarang. Aku pikir aku masih bisa menggunakan sihirku, walaupun hanya setengah. Tapi ternyata 1/10-nya saja tidak ada. Dengan begini, aku nggak punya pilihan lain selain harus nurut kepadanya." Sementara itu, respon yang sangatlah berbeda kini justru malah dapat kita lihat dari sudut pandang teman-teman Cry, di mana pada gambar ini mereka pun otomatis langsung menjadi terlihat. Bahkan beberapa dari mereka kini langsung berkomentar, ini beneran aman nggak sih? Baru keluar atau baru dilepasi 1 menit aja, dia udah langsung ngerusakin barang. Jika dia keluar, apakah itu tidak terlalu berbahaya? Di momen itulah, Cry pun kini langsung merespon, "Udah, santai aja. Lagian dia kan katanya kriminal kelas kakap. Jadi wajar aja sih, walaupun kekuatannya disegel, levelnya masih jauh di atas kita." Zuri dan Kutri kelihatan tegang. Untungnya kali ini banyak yang sependapat denganku, hingga mereka pun jadi tidak banyak protes, serta mereka pun tetap setuju untuk dapat melepaskan Skytail dari dalam penjara ini. Setelah melakukan finalisasi beberapa detik, maka pada halaman berikutnya, pintu pun kini otomatis langsung terbuka. Lalu dari balik pintu itu, Sky keluar tanpa perlawanan sedikit pun. Krahi yang berdiri di sebelahnya melangkah ke depan dengan senyum penuh tantangan. Kayaknya dia udah balik ke kondisi penuhnya. Rambut hitam legamnya kini berkilauan dengan percikan petir ungu. Seakan-akan Krahi sudah berniat untuk dapat kembali menantang Skytail yang kebetulan baru aja mereka bebasin. Di momen itulah, Krahi alias Kaisar Petir kini akhirnya langsung berkata, "Tak kusangka kita bakal bertemu lagi. Benar-benar takdir yang sangatlah luar biasa aneh. Meskipun kamu tak lagi memakai topeng,
Mataku tidak akan salah mengenalimu, yang artinya, aku tahu kau ini adalah orang itu. Untung saja, orang yang telah membebaskanmu adalah Crai. Bagaimanapun juga, aku saat ini bekerja untuk Crai Andre. Jadi, berdasarkan hal itu, aku tidak akan menantangmu sekarang. Namun, sebagai bentuk jaga-jaga, aku akan memberikanmu peringatan lebih dulu. Mulai dari sekarang, aku akan mengawasimu terus. Jadi, berhati-hatilah. Kekuatanku sekarang berbeda jauh dengan dulu. Jika kau macam-macam, akulah orang pertama yang akan langsung menghajarmu. Mendengar ucapan itu dari Krahi, Skytail pun kini otomatis langsung menjawab. Aku baru ingat, kau ini adalah Kaisar Petir ya. Tidak kusangka, kita semua justru malah bisa berkumpul di tempat seperti ini. Jelas sekali, tim baru kita ini memiliki kombinasi yang benar-benar buruk. Tapi harus kuakui, ternyata selera dari Tausen cukup menarik juga. Menyaksikan semua hal itu dari kejauhan, Crai yang masih salah paham kini akhirnya langsung berkata, jadi mereka ini kenal satu sama lain? Kelihatannya sih nenggak akur, tapi semoga aja mereka nggak bikin masalah. Lalu tanpa pikir panjang, Crai pun langsung berkata kepada mereka, "Woi, kalian berdua, jangan berkelahi dulu. Udahlah ya, sekarang kita damai-damai. Aku lupa sama namamu. Jadi aku harus panggil kamu apa?" Di momen itu, Skytail pun kini langsung merespon. "Panggil sesukamu, lagian aku bukan bos lagi." Pria itu menatapku tajam. Matanya bersinar penuh ketegangan. Singkat cerita, setelah urusan di dalam penjara ini sekarang semuanya sudah selesai, maka semua anggota dari parti baru Crai kini otomatis langsung keluar. Serta Crai pun langsung memutuskan untuk dapat pulang demi dapat melapor menuju kepada Nora. Namun sebelum mereka bisa pergi, maka semua staf dari penjara ini kini akhirnya langsung berkata, "Terima kasih atas kunjungan kalian, tapi aku mohon tolong jangan datang lagi." Sambil mendengar kata-kata staf itu, aku keluar dari penjara dan manggil Kumo. Pria yang baru saja kami bebaskan dengan kode nama Sky alias Skytail. Untungnya tidak langsung mengamuk atau membuat onar. Ia menatap penjagaan di penjara ini, lalu berkomentar dengan wajah bosan. Memang cukup mengancam, tapi itu hanya kalau kau tidak bisa menggunakan sihir. Aku mengerti sekarang mengapa tempat ini jadi tanggung jawab wanita itu, dan bukan aku. Dia melanjutkan dengan nada dingin. Di kota ini, bahkan aku pun akan kesulitan kalau harus bertarung 1 lawan 1 dengannya. Wanita itu? Maksudmu siapa? Krahi, si Kaisar Petir yang berdiri cukup dekat, seolah sedang mengawasi, bertanya dengan nada tajam dan tatapan serius. Skytail menjawab dengan santai. Seorang iblis pedang yang naik ke puncak organisasi hanya dengan 1 bilah katana, namanya Swordtail. Berhati-hatilah. Pedangnya itu tidak bisa dihindari oleh magi biasa, dan cepat atau lambat kalian pasti akan berhadapan dengannya di kota ini. Mendengar itu, Krahi malah terlihat semakin tertarik. Sorot matanya menyala penuh semangat. Dalam dialog berikutnya, ia pun mulai berkata kepada Crai, "Menarik, seorang iblis pedang. Ya, kebetulan aku memang sudah lama ingin bertarung melawan pendekar pedang yang kuat. Jadi karena itu, aku malah semakin penasaran untuk bertemu langsung dengannya." Tak berhenti sampai di situ. Masih dalam halaman yang sama, Kaisar Petir langsung meminta kepada Crai agar jika suatu saat mereka berhadapan dengan Swordtail, maka pertarungan itu harus diserahkan kepadanya saja. Namun, reaksi yang sangat berbeda justru terlihat dari Crai. Pada gambar ini, ia hanya tampak nyengir sambil menggaruk-garuk kepalanya dengan ekspresi canggung. Lalu dalam hatinya, Crai mulai berbicara kepada kita. Aku sih sebenarnya bukan kesini buat cari ribut. Aku juga nggak tahu siapa itu Swordtail, tapi semoga saja dia nggak bikin masalah buat kami." Setelah perbincangan singkat antara mereka bertiga, maka pada halaman berikutnya, ketiganya pun langsung naik ke atas Kumo dan menuju ke gedung milik Norasan. Saat aku melihat keluar sambil setengah melamun, aku menyadari bahwa banyak orang berkumpul di jalan bawah sana. Nah, mereka tampak heboh menyaksikan sesuatu yang ditayangkan di dinding lebar sebuah gedung.
Ini sudah masuk ke wilayahnya Norasan. Aku langsung meminta Kumo untuk turun agar bisa mengecek lebih dekat. Dan yang terlihat di layar besar gedung itu adalah Norasan dan Tuan Putri sedang berlari di atas atap-atap gedung, seolah-olah mereka tengah balapan. Di tengah kerumunan itu, Zaza dan bocil-bocil lainnya tampak melihat ke arah kami. Tanpa ragu, mereka pun langsung berlari menghampiri, sambil berteriak dengan kencang, tepat kepada kami semua. "Kraisan, lihat deh, sekarang ini Nora sama dan Alicia sama lagi balapan." Mereka cepat banget, aku sampai kagum. Lulu menunjuk layar dengan penuh semangat. Jadi kerumunan ini sebenarnya penonton ya. Memang sih tadi dia bilang mau bersenang-senang, tapi aku nggak nyangka mereka beneran main-main kayak gini. Lucia dan yang lainnya asik berdebat sambil menonton. Tapi ya, mereka beneran cepat. Mereka berlari, melompat, dan memanjat dengan lincah di antara gedung-gedung dengan perbedaan tinggi yang cukup ekstrem. Pemandangannya memang keren. Norasan ada di posisi terdepan, sementara Tuan Putri membuntuti sekitar 10 meter di belakangnya. Keduanya punya fisik luar biasa dan sama sekali nggak ragu saat melompat dari satu gedung ke gedung lainnya. Tuan Putri setiap hari latihan fisik, jadi aku memang udah menduga dia atletis. Tapi kalau sampai Norasan masih lebih cepat darinya, berarti emang fisiknya gila. Padahal aku ini seorang hunter, tapi kemampuan fisikku kalah jauh dari mereka. Menyaksikan semua itu di depan matanya, Skytail pun kini jadi salah paham. Kemarin, dia sempat mengira bahwa majikan Krai adalah Canby. Tapi sekarang, setelah memutuskan untuk mengkhianatinya, Skytail masih saja keliru. Bahkan dalam dialognya, dia mulai bertanya seperti ini kepada Krai. "Aku dengar namanya adalah Nora. Kalau begitu, aku akan mencobanya. Atau mungkin aku akan mengetes kekuatannya sedikit. Lagi pula aku sudah lama dikurung. Jadi sepertinya lomba balap lari ini akan jadi latihan yang bagus." Skytail tiba-tiba berlari naik, seolah sedang berlari di udara. Sementara Krahi melompat mengejarnya. Zaza dan bocil-bocil langsung membeku melihat pemandangan itu. Tapi aku memilih buat mengalihkan pandanganku. Kalau aku terus lihat, konsepku tentang magi bakal hancur berkeping-keping. Secara sederhana, magi itu seharusnya lemah secara fisik, tapi kuat dalam kekuatan sihir. Masalahnya, hal itu tidak berlaku pada Skytail dan Kaisar Petir. Meskipun mereka berdua adalah seorang magi, tapi kekuatan fisiknya sudah setara dengan Hunter level 8 yang aku kenal, yaitu setara dengan Kaiser. Aku juga baru tahu kalau Tuan Putri Alicia ternyata luar biasa hebat. Aku nggak nyangka dia bisa mengikuti Nora sejauh ini, bahkan mampu mengimbangi kekuatannya. Singkat cerita, setelah kejar-kejaran tanpa henti selama beberapa menit, maka pada halaman berikutnya, mereka semua sudah hampir tiba, tepat di depan garis finish. Nora berlari di atas atap dengan tubuh condong ke depan seperti angin yang berhembus, sementara Tuan Putri meniru gerakannya. Ia menggertakkan gigi, wajahnya memerah karena berusaha mengejar. Di depan sana, aku bisa melihat lengkungan cahaya, itu pasti garis finishnya. Dari manapun dilihat, jelas sekali kalau Nora yang bakal menang. Gerakan Tuan Putri memang luar biasa, tapi bahkan aku yang bukan ahli dalam hal ini bisa melihat perbedaannya. Wajahnya udah nunjukin tanda-tanda kelelahan, sementara ekspresi Nora masih punya sedikit kelonggaran. Meskipun kelihatan sedang menahan rasa sakit. Beberapa detik lagi, semuanya akan berakhir. Suasana semakin memanas. Para penonton berteriak sekencang mungkin, dan aku juga mulai terbawa suasana. Tanpa sadar, aku mengangkat tangan dan ikut berteriak, "Tuan Putri, semangat!" Saat itulah, tepat di atas Norasan yang melaju dengan kecepatan tinggi, hembusan angin keemasan tiba-tiba melesat melewatinya. Norasan langsung menghentikan langkah dan berteriak kaget. "Gila, ada apa ini? Apa yang barusan lewat itu?" Itu bukan angin biasa. Itu adalah ... bersambung pada hari Rabu siang besok.